Dengan hari kemerdekaan Malaysia yang kita akan sambut pada hari esok, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini untuk kali yang kedua, ataupun yang kedua yang saya mau sampaikan berkaitan dengan merdeka dalam Kristus. Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa kita telah dimerdekakan, yang pertama dari dosa dan hukuman dosa. Yang kedua, Kristus telah memerdekakan kita dari iblis dan kekuasaan iblis. Namun kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah bertujuan untuk kita menyalahgunakannya. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, saya baca demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan di sini memberikan satu penegasan bahwa kita sebagai orang yang telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita telah dimerdekakan dari dosa dan hukuman akibat dari dosa, sehingga kita diberikan hidup yang kekal karena dosa kita telah diampuni melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus. Dan selain daripada itu, kita telah dimerdekakan daripada kuasa iblis, sehingga kita tidak lagi takluk kepada kuasa iblis, tetapi kita sekarang berada di dalam kuasa daripada Tuhan. Dan firman Tuhan dalam pembacaan kita di sini memberikan satu penegasan atau satu peringatan kepada kita supaya kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut berkaitan tentang kemerdekaan kita dalam Kristus ini, saya ingin kita bersama-sama mengimbas sedikit tentang fakta berkaitan tentang kemerdekaan di negara kita. Tanah Melayu merdeka ataupun mendapat kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957. Sementara itu Sarawak mendapat kemerdekaan atau pengisytiharan kemerdekaan pada 22 Julai 1963. Manakala Sabah pula adalah pada 31 Ogos 1963. Dan pada 16 September 1963 terbentuklah Malaysia yang dikenali sebagai Persekutuan Malaysia, yang pada masa itu dianggotai oleh Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, dan juga Singapura. Tetapi pada akhirnya Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia dan secara rasmi telah menjadi pentadbir atau negara sendiri pada 9 Ogos tahun 65. Ini adalah fakta tentang kemerdekaan kita, di mana kalau kita melihat kepada sejarah, baik di Tanah Melayu atau di Sabah dan Sarawak, pernah dijajah oleh British, juga pernah dijajah oleh Jepun, dan pada akhirnya kita memerintah sendiri. Kita tidak dijajah oleh negara lain. Namun itu adalah apa yang berlaku di dalam kerajaan atau di dalam satu pemerintahan. Bila kita sudah merdeka atau negara kita Malaysia sudah merdeka,
Bukan berarti dalam kemerdekaan kita boleh melakukan apa saja yang kita suka. Masih tetap ada undang-undang yang menjaga, yang melihara, supaya kita hidup dalam kerukunan dan juga dalam kebenaran, tidak melakukan jenayah. Itu sebabnya sangat penting untuk kita memberikan perhatian tentang merdeka dalam Kristus ini, berkaitan tentang tujuan atau apa tujuan kemerdekaan yang Yesus telah berikan kepada kita. Selain daripada kita dimerdekakan dari dosa dan kuasa iblis, tujuan Tuhan memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis itu sangat penting sekali. Oleh karena kita masih hidup dalam dunia ini setelah kita dimerdekakan dalam Kristus, dan pasti ada tujuan yang murni dari kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang pertama yang saya mau kongsikan tentang tujuan kemerdekaan kita dalam Kristus. Yang pertama ialah supaya kita menjadi hamba kebenaran. Mari perhatikan di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18, firman Tuhan di sini berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Nah, perhatikan di dalam ayat ini. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Kemudian firman Tuhan berkata, dan menjadi hamba kebenaran. Berarti dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran adalah dua perkara yang berlaku secara serentak ataupun yang seharusnya menjadi satu package. Di dalam kemerdekaan yang Yesus berikan kita dari dosa, ia juga membawa kepada satu tujuan yang baru, yaitu kita dimerdekakan dari dosa supaya kita menjadi hamba kebenaran. Karena dosa ini bersifat suatu perhambaan juga, bersifat memperhambakan kita. Yang tujuan akhir daripada dosa itu adalah kita masuk dalam penghukuman kekal bersama dengan iblis, dan iblis berusaha untuk menjajah kita melalui kehidupan dalam dosa. Dan lawan kepada penjajahan iblis dalam kehidupan berdosa ini adalah kita harus memilih untuk hidup dalam kebenaran. Inilah tujuan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia merdekakan kita bukan supaya kita bebas melakukan dosa lagi, bukan supaya kita bebas melakukan kejahatan lagi, tetapi supaya kita hidup dalam kebenaran. Menjadi hamba kebenaran itu berarti kita dibawa kekuasaan Tuhan. Seseorang yang menguasai atau satu yang menguasai sesuatu, penguasa ini adalah orang ataupun suatu yang memperhambakan orang yang dikuasai. Orang yang dikuasai ini adalah orang yang diperhambakan. Contohnya kalau orang yang dikuasai dosa, itu berarti orang itu dikuasai, diperhambakan oleh dosa. Sementara kalau kita dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh kebenaran, maka kita menjadi hamba kebenaran. Yang maksudnya adalah kita mengikuti kebenaran, kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saya ingin membaca satu lagi ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Nah, perhatikan di sini. Di ayat ini juga, di Petrus juga menyentuh tentang pentingnya kita hidup sebagai hamba Allah. Ini berbicara tentang kita menjadi hamba kebenaran. Tuhan mau supaya kita hidup sebagai orang merdeka dan bukan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Perhatikan di sini apa yang firman Tuhan katakan. Hidup sebagai orang merdeka
dan hidup sebagai orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ada 3 kehidupan berkaitan tentang kemerdekaan. Satu adalah kita belum merdeka. Itu pada waktu kita di luar Kristus, kita belum merdeka. Belum merdeka dari dosa dan hukuman dosa, belum merdeka dari kekuasaan iblis. Tapi setelah kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, kita bukan lagi berada di bawah perhambaan, tetapi kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menerima kemerdekaan. Tetapi yang ketiga adalah orang yang sudah merdeka, tetapi menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sehingga karena penyalahgunaan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, ramai orang percaya atau orang yang menggelar atau menyebut dirinya Kristen menjadi batu sandungan kepada orang lain. Sehingga ramai orang tidak begitu tertarik kepada kekristenan oleh karena perlakuan penyalahgunaan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Jika kita tidak menjadi hamba kebenaran, ini satu statement yang sangat menarik. Jika kita tidak menjadi hamba kebenaran, maka kita akan menjadi hamba dosa. Hiduplah dalam kebenaran, maka kita menjadi hamba kebenaran. Jadi sekarang ini, di dalam kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus, tujuannya adalah menjadi hamba kebenaran. Bila kita menjadi hamba kebenaran, kita dikuasai oleh kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam pengudusan, kekudusan. Kita memilih jalan kebenaran, bukan lagi jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah supaya kita melayani oleh kasih. Mari kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Di dalam firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia dan juga kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Nah, perhatikan di sini sekali lagi suatu peringatan supaya kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan sebagai satu kesempatan untuk hidup dalam dosa. Selalunya kita berpikir bahwa dosa itu adalah melakukan kejahatan. Tapi selain daripada melakukan kejahatan, firman Tuhan juga berkata, jika kamu tahu bahwa itu adalah suatu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita juga berdosa. Dengan kata lain, kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Dan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, kesempatan untuk hidup dalam dosa itu bukan hanya melakukan kejahatan, tetapi kesempatan untuk hidup dalam dosa adalah tidak berbuat apa-apa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kemerdekaan yang Dia berikan. Karena seterusnya ayat firman Tuhan ini berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita melihat di sini bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya berhenti daripada melakukan kejahatan dan hidup dalam kebenaran, tapi Tuhan mau supaya kita sekarang melayani. Tetapi quality melayani itu harus melayani oleh kasih. Bukan lagi melayani dalam aura ataupun di dalam naungan atau dalam tekanan hukum Taurat, tetapi melayani oleh karena kasih. Dan sebenarnya dalam hal melayani ini banyak kesempatan yang kita boleh lakukan untuk melayani.
Salah satu contoh yang Yesus sampaikan berkaitan tentang melayani Tuhan adalah melalui melayani sesama. Perhatikan firman Tuhan kalau kita baca di Injil Matius 25 ayat 35, ayat 36 dan ayat 40. Tapi saudara boleh membaca keseluruhan bahagian dalam firman Tuhan ini nanti, tapi saya mau baca ayat 35, ayat 36 dan ayat 40 sahaja. Ini adalah perumpamaan yang Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya dan orang ramai. Firman Tuhan berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang bertanya kepada raja yang dalam perumpamaan ini, "Bila pula masa kami melihat tuanku lapar, haus, menjadi seorang asing, telanjang, tidak ada pakaian, sakit, terlantar, kemudian dipenjarakan?" Lalu raja itu memberikan jawaban di ayat yang ke-40. "Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Berarti, apa saja yang kita lakukan, sesuatu kebaikan yang kita lakukan kepada sesiapapun, sebenarnya itu bukan semata-mata untuk kita, tetapi itu kita sedang lakukan untuk Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Ini adalah satu ayat hafalan yang patut semua kita pegang, kita ingat, dan kita praktikkan setiap waktu. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi apa saja yang kita lakukan kepada orang lain, atau apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan memanggil kita dimerdekakan dari dosa dan kekuasaan iblis, supaya sekarang kita bukan lagi melayani keinginan daging kita, bukan lagi melayani keinginan iblis, tetapi melayani keinginan Tuhan, melayani dalam keinginan roh, melayani di mana kita dipimpin oleh kasih Tuhan, kasih agape yang memimpin dan menyertai kita. Satu statement ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemerdekaan untuk melayani Dia, bukan melayani keinginan daging. Dan saya tanamkan ini di dalam diri saya setiap hari, setiap masa. Kemerdekaan ini bukan hanya kita telah terima, bahkan kemerdekaan yang kita sudah terima dan nikmati sekarang, bukan kita yang mengusahakan kemerdekaan itu, tapi Kristus sendiri yang telah mengusahakannya, sehingga Yesus sanggup mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari dosa dan hukuman dosa. Dan sekarang ini kita sebenarnya masih tetap terus-menerus berjuang di dalam kemerdekaan, bukan lagi untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi supaya kita terus-menerus dapat menikmati kemerdekaan itu, yaitu dengan cara kita melayani Tuhan, supaya kita tidak lagi melayani keinginan daging kita. Ingat, Yesus pernah memberitahukan bahwa tidak mungkin seorang itu bertuankan dua tuan. Pada masa yang sama, bertuankan Yesus, bertuankan Tuhan. Tapi pada masa yang sama juga bertuankan mamon atau bertuankan iblis, bertuankan keinginan daging.
Dan Tuhan mau supaya tujuan Dia memerdekakan kita, sehingga Dia sanggup mati di atas kayu salib, kita tidak menyia-nyiakannya, tapi kita sungguh-sungguh menghargai. Pada hari esok, seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai status kewarganegaraan negara Malaysia, kita bersama-sama menyambut hari kemerdekaan. Bagaimanapun cara, tapi saya percaya message yang sama yang mau disampaikan, selain daripada terus-menerus mempertahankan kemerdekaan yang sudah dinikmati, sudah dimiliki, tetapi juga menghayati arti kemerdekaan dan tidak membiarkan suatu penjajahan baru yang menjajah, sehingga kita tidak lagi dapat menikmati kemerdekaan itu. Memang satu yang sangat penting untuk dihayati berkaitan tentang kemerdekaan, khususnya bagi kita yang lahir selepas kemerdekaan, di mana kita tidak pernah merasakan bagaimana keadaan waktu dijajah, khususnya waktu penjajahan tentara Jepun dahulu, di mana ada satu dokumenter yang saya pernah tonton, di mana pembunuhan terjadi, kelaparan terjadi, rampasan makanan daripada penduduk. Sangat mengerikan sekali. Dan orang yang sedang dijajah seperti itu, salah satu kerinduan mereka atau keinginan mereka adalah dibebaskan daripada penjajahan itu. Dan setelah mereka menikmati kebebasan, mereka sungguh-sungguh menghargai, karena mereka tahu bagaimana rasanya waktu sebelum merdeka, waktu diperhambakan, dan selepas merdeka. Saya pernah menyampaikan satu kebimbangan, khususnya kepada pemuda-pemudi. Kebimbangan yang saya suarakan adalah, saya bimbang bagi anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen. Mereka menjadi orang beragama Kristen yang hanya selesa dengan agama Kristen, tetapi tidak hidup dalam kebenaran, tidak menjadi hamba kebenaran, dan tidak melayani dalam kasih, tidak melayani oleh kasih. Cukup sebagai orang yang beragama Kristen, cukuplah saya setia datang ke gereja. Tapi yang paling saya bimbangkan adalah akan lahir ramai orang yang beragama Kristen tetapi tanpa dilahirkan kembali, yaitu tanpa dia mengalami, dia secara pribadi percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Berbeza dengan orang yang dilahirkan bukan sebagai orang Kristen, tapi pada akhirnya dia menjadi Kristen karena mengenal siapa Yesus, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Dan dia baru mulai belajar mengenal dan menikmati atau mengalami Kristus secara pribadi. Kami dalam keluarga juga selalu tanamkan ini kepada anak kami. Christian dan LL lahir dalam keluarga Kristen, sudah terbiasa dengan agama Kristen, istilah-istilah Kristen, kehidupan di gereja. Tapi perkara yang sangat penting yang kami mau berikan perhatian adalah kedua mereka mengambil keputusan secara pribadi, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Mereka dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui iman mereka secara pribadi kepada Kristus, bukan sekadar lahir dalam keluarga Kristen. Bagi semua jemaat Tuhan pada pagi ini, mari kembali menghayati kemerdekaan, bukan hanya sekadar kemerdekaan negara kita Malaysia, tapi lebih daripada itu, kemerdekaan kita di dalam Kristus.
oleh iman kita secara pribadi kepada Yesus, kita telah dimerdekakan dari dosa, dan kita tidak berada lagi di bawah hukum maut, yaitu akibat dari dosa. Karena kita telah diampuni dari segala dosa kita dan diberikan hidup yang kekal dalam Kristus. Tapi selain daripada itu, karena kita masih hidup dalam dunia, iblis terus-menerus berusaha untuk coba menawan kita kembali. Tapi kita bersyukur, kemerdekaan yang Yesus telah berikan bukan kemerdekaan yang hanya sebahagian, tetapi kemerdekaan penuh. Termasuk kita sudah dimerdekakan dari kuasa iblis. Jangan lagi perhambakan diri dengan iblis dengan apapun cara. Bila sakit, cari bomo. Atau bila dalam keadaan sukar, maka mulai tinggalkan Tuhan. Disitulah saudara mulai ditawan kembali oleh iblis. Ingat, kita sudah diberikan authority, kita sudah diberikan kuasa atas iblis. Dan setelah kita telah dimerdekakan dalam hal ini dari dosa dan iblis, kita mempunyai tujuan yang sangat penting dari kemerdekaan ini, yaitu supaya kita hidup dalam kebenaran. Bukan lagi hidup dalam kenajisan, bukan lagi hidup mengikut keinginan daging, tapi kita hidup mengikut keinginan roh. Dan yang kedua yang kita belajar pada pagi ini, tujuan kemerdekaan kita adalah supaya kita melayani. Layanilah seorang dengan yang lain. Dan sepanjang waktu di dalam PKP, dan sekarang kita masih dalam PKPP, yang dimana telah diumumkan dilanjutkan sampai 31 Desember tahun ini. Kita tidak berkumpul di gereja. Disinilah di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, mulai praktikkan melayani seorang akan yang lain. Kamu sebagai bapaklah, kamu sebagai ibulah yang menjadi pastor di dalam keluarga masing-masing. Atau di kelompok-kelompok sel yang single, kamu saling menjaga satu dengan lain, saling melayani satu dengan yang lain. Karena inilah tujuan Tuhan memerdekakan kita, supaya kita mulai saling melayani satu dengan yang lain. Dan ingat, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kata firman Tuhan, kamu melakukannya untuk aku. Dan mari kita mempraktikkan untuk melayani Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari semua tutup mata, hayati kemerdekaan yang kita sudah terima dalam Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari iblis. Tetapi bukan untuk menyalahgunakannya, tetapi supaya kita menjadi hamba kebenaran. Yaitu kita dikuasai oleh kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan supaya kita melayani Tuhan melalui melayani satu dengan yang lain, yang digerakkan oleh kasih. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani orang lain. Kita menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu indah, yang Tuhan Engkau lakukan, yang Tuhan Engkau kerjakan, sehingga kami dapat menikmati berkat dan kuasa-Mu dari kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya tidak ada seorang pun dari kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, yang mengabaikan tujuan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami melakukan dan hidup sesuai dengan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati juga negara kami Malaysia, baik dari soal kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kami menyambut hari kemerdekaan pada hari esok Tuhan, biarlah kami melihat bahwa
Malaysia adalah negara yang Tuhan Engkau memberkati. Dan Tuhan, kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin semasa di negara kami sungguh-sungguh mengamalkan atau mempraktikkan makna kemerdekaan bagi negara ini, Tuhan. Ada kebebasan baik dari segi hubungan kaum dan juga agama. Tuhan, kami berdoa supaya negara ini adalah negara yang diberikan kebebasan dan diberikan kemerdekaan. Kami juga berdoa, Tuhan, supaya apapun yang coba menjajah cara fikir yang tidak benar, kami berdoa, Tuhan, supaya kami dibebaskan dari pikiran-pikiran yang tidak benar, yang coba untuk menjajah, yang coba untuk memperhambakan. Terima kasih Bapa di sorga, karena berkat-Mu baik kami, Engkau telah memerdekakan kami. Oleh itu kami adalah anak-anak yang hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat dari firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan saudara boleh siapkan sama ada kalau sekiranya diberikan secara tunai, kamu boleh berikan secara tunai. Dan juga kalau sekiranya saudara mau transfer, saudara boleh transfer. Kita bersyukur meskipun kita di dalam PKP, tetapi Tuhan terus-menerus memberkati jemaat. Terlebih daripada itu, jemaat terus-menerus taat, setia, jujur, ikhlas dalam memberi kepada Tuhan, baik melalui persepuluhan ataupun persembahan khusus yang saudara berikan secara online atau bank in. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat, kemurahan-Mu lah Tuhan yang menyebabkan kami dapat menikmati berkat-berkat yang ada. Tuhan, kami bersyukur untuk semua jemaat Tuhan SAB Serdang, bahkan semua yang memberi melalui keuangan mereka, melalui gereja Tuhan SAB Serdang. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati perniagaan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarlah mereka menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan, sesuai dengan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Engkau Tuhan dalam soal keuangan melalui persepuluhan dan persembahan khusus. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan kami. Semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, ada berapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa selain daripada ibadah kita pada setiap minggu jam 11 pagi, kita ada ibadah yang lain lagi. Yang pertama adalah ibadah doa, dan ini diadakan di rumah masing-masing, dalam keluarga masing-masing, setiap malam Rabu jam 9 malam. Atau kamu boleh pilih satu masa yang sesuai bagi kamu untuk mengadakan doa bersama. Dan setiap malam Rabu saya kongsikan perkara doa dan juga renungan yang akan memandu kita di dalam doa. Dan biasanya ketua-ketua kelompok sel akan mengedarkan atau mengungsikan di kelompok sel masing-masing. Yang seterusnya adalah pada setiap malam Jumat kita ada kelompok sel, dan ini juga diadakan di rumah masing-masing. Dan bermula pada minggu yang lepas atau dua minggu yang lepas, saya menggalakkan supaya ada perkongsian PTS. Kalau tidak dapat buat PTS pada hari Jumat itu, sepanjang minggu yang berikutnya ataupun pada bila-bila waktu, saudara boleh kongsikan PTS kepada rekan-rekan di dalam
kelompok sel masing-masing. Dan ambil waktu untuk saling mendoakan di kalangan anggota kelompok sel. Untuk ibadah kita pada setiap Ahad, kalau tidak ada makluman melalui grup WhatsApp berkaitan tentang ibadah kita, jemaat sudah tahu bahwa pada jam 11 pagi setiap minggu kita ada ibadah secara online. Dan saya mau menggalakkan jemaat Tuhan untuk berikan keutamaan ataupun berikan priority untuk mengikuti ibadah kita di SIB Serdang ini terlebih dahulu. Dan selepas itu kalau sekiranya kamu mau mengikuti khotbah atau ibadah secara online ataupun dari rekaman YouTube dari gereja yang lain, selepas ibadah kita baru saudara mengambil kesempatan untuk menyaksikan ibadah di tempat yang lain. Dan untuk ibadah kita di SIB Serdang, kita siarkan secara live di Facebook resmi gereja SIB Serdang, dan juga di YouTube atas nama SIB Serdang juga. Jadi kalau sekiranya kamu di YouTube hanya type SIB Serdang dan kamu sudah boleh mengikutinya secara live pada setiap minggu. Dan pengumuman yang kedua yang saya mau sampaikan adalah berkaitan tentang ibadah kita di gereja. Sebagaimana makluman yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri bahwa PKPP dilanjutkan sampai 31 Desember. Dan baru-baru ini SIB Pusat telah memaklumkan bahwa sudah ada kelonggaran untuk gereja di bawah SIB Semenanjung untuk melakukan ibadah di gereja mengikuti SOP yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan juga oleh SIB Pusat sendiri. Dan untuk kita SIB Serdang, buat masa ini kita masih menjalankan ibadah secara online, sehingga pihak kepimpinan memberi makluman kepada jemaat nanti. Dan doakan supaya dalam waktu terdekat ini kita dapat mengadakan ibadah di gereja, tapi masih secara terhad mengikut kapasiti ruang gereja kita dengan penjarakan 1,5 meter dari satu kerusi ke kerusi yang lain, atau satu orang kepada orang yang lain. Dan kita terus-menerus berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan kepada negara kita dari jangkitan coronavirus. Dan meskipun sekarang ini mulai berkurang, tetapi kita belum sepenuhnya bebas daripada coronavirus. Dan juga saya mau mengingatkan jemaat dimanapun kamu berada, jaga kesehatan dan patuhi SOP berkaitan tentang penjarakan sosial yang pihak kerajaan telah gariskan. Baik, itu saja pengumuman pada kali ini, dan mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan doa, dan saya pimpin kita dengan doa. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita, di mana dan bila saja. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita bersama-sama mempraktikkan firman Tuhan, supaya kita menjadi hamba kebenaran dan kita melayani satu dengan yang lain. Bahkan orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat Kristus melalui hidup kita, dan ramai orang yang akan percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi melalui kehidupan dan pelayanan kita. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati, menjaga, melihara seluruh jemaat Tuhan. Bahkan letakkan dalam hati mereka terus-menerus lapar dan haus akan Engkau. Biarlah kami terus-menerus bukan hanya menjadi kuat, tapi roh kami terus-menerus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan.
Saya berdoa kalau ada yang mulai menjadi suam-suam kuku secara rohani, oleh karena sudah lama tidak ke gereja, Tuhan saya berdoa saat ini Roh Kudus jamah dia, sehingga dia mengalami pemulihan, dan mulai ada lapar dan haus lagi akan Engkau Tuhan. Berdoa, merenungkan firman-Mu, melayani Tuhan dalam kapasiti yang Tuhan berikan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Saya juga berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan berkekurangan. Tuhan Engkau campur tangan, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Cukupkan keperluan, berikan hikmat untuk mereka dapat mencukupkan keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Tolong kami supaya kami setia mengikuti Engkau sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari kemerdekaan, baik kemerdekaan Malaysia, terlebih daripada itu kemerdekaan kita dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength.